Mari semangat, semangat, semangat bekerja buat Tuhan. Mari semangat, semangat, semangat beritakan Injilnya. Ladang sudah menguning, panen besar telah tiba. Semangat, 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 semangat bagi dia. Haleluya, selamat datang kembali di YouTube channel Willy Martaung. Dan hari ini adalah hari Pentakosta, di mana hari Roh Kudus dicurahkan. Ini adalah hari di mana Roh Kudus dinyatakan, Roh Kudus dicurahkan. Dan Roh Kudus itu adalah janji Tuhan Yesus kepada kita semuanya. Dan Roh Kudus itu membawakan banyak perubahan dalam hidup kita. Roh Kudus menjadikan kita saksi Tuhan. Roh Kudus membawakan kuasa pada kita. Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus menghibur kita. Dan saya sangat bersuka cita menyatakan hal ini kepada saudara, bahwa kiranya api Roh Kudus biarlah membakar hati kita, sehingga kita semakin menyala-nyala dalam memberitakan Injil Tuhan. Haleluya. Dan hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan kepada saudara dalam YouTube channel saya ini. Ada orang yang mengatakan si Willy gila, dia bukan pendeta tapi dia buat konten rohaniisme. Saudara yang kasih dalam Tuhan, seorang yang memberitakan Injil bukan hanya pendeta. Seorang memberitakan firman Tuhan tidak harus menjadi seorang pendeta, tetapi semua orang Kristen harus memberitakan Injil. Karena itu yang dituliskan dalam perintah agung, itu yang dikatakan Tuhan Yesus, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Dan ini yang mau saya lakukan, ini yang saya kerjakan. Amin. Dan hari ini, karena ini adalah hari Pentakosta, saya mau bicara hari ini mengenai kuasa Roh Kudus. Saya mau berbicara hari ini mengenai anak-anak muda juga khususnya. Kenapa? Karena saya melihat postingan cinta, postingan pasangan hidup di Facebook saya lebih tinggi likersnya daripada cerita Roh Kudus. I don't know kenapa seperti itu, saya tidak tahu kenapa seperti itu. Tapi dengarkan, engkau anak-anak muda yang menonton video ini, engkau juga mau dipakai Tuhan. Engkau juga mau diurapi oleh Tuhan. Engkau juga mau diperlengkapi oleh Tuhan. Jangan katakan, oh itu hanya urusan pendeta itu memberitakan Injil. Oh itu hanya urusan pendeta yang bisa menyatakan mukjizat. Saudaraku, kalau engkau anak-anak Tuhan, kalau engkau mendapatkan menerima keselamatan dalam Yesus, engkau juga bisa dipakai Tuhan. Mari kita lihat di Alkitab, Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Saudaraku, mengenai turunnya Roh Kudus saya sudah bahas dalam video yang sebelumnya. Saudara bisa scroll kembali di YouTube channel saya. Dan hari ini saya mau bahas khusus untuk anak-anak muda, bahwa api Roh Kudus bisa menyambar saudara-saudari, engkau anak-anak muda juga. Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Saya berdoa dan saya percaya inilah hari-hari terakhir itu. Inilah akhir zaman itu. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa Tuhan akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Alkitab di sini menuliskan, dalam terjemahan lain dituliskan, teruna-teruna itu dikatakan anak-anak mudamu, pemuda-pemudimu akan mendapat penglihatan, akan mendapatkan visi yang daripada Tuhan, akan mendapatkan karunia-karunia dari Roh Kudus. Jadi anak-anak muda, jangan katakan karena engkau masih muda maka engkau nggak akan diurapi oleh Roh Kudus. Engkau juga mau diurapi oleh Roh Kudus. Dan kita tahu bahwa di zaman ini penginjilan bukan hanya ada di dunia nyata, tapi penginjilan ada di dunia maya. Penginjilan 4.0, penginjilan era revolusi industri keempat. Dan itu tugasnya anak-anak muda untuk memberitakan Injil Tuhan. Ya memang semua orang harus memberitakan Injil, tapi saya percaya anak-anak muda tidak banyak yang gaptek. Ya, kalau orang-orang tua kita, orang-orang yang hamba-hamba Tuhan yang sudah tua mungkin gaptek, gagap teknologi. Bagianmu yang men-share-nya, bagianmu yang membuat itu menarik, bagianmu yang mengembangkannya. Amin. Itu sebabnya saya sebagai salah satu anak muda di Indonesia ini, saya tahu pelayanan saya tidak besar, saya tahu pelayanan saya masih kecil. 200 lebih subscriber, hampir 300 subscriber itu adalah satu mukjizat bagi saya. Kenapa? Karena saya nggak punya orang. Saya nggak punya orang di gereja yang bisa mendukung saya. Saya nggak punya orang di sebuah komunitas. Saya nggak punya orang yang banyak. Keluarga saya tidak banyak. Keluarga saya hanya ibu saya dan adik saya. Saya nggak punya komunitas yang saya pimpin. Tapi Tuhan berikan orang-orang yang baik. Tuhan berikan orang-orang yang memberikan subscribe kepada YouTube channel ini. Dan itu kuasa Roh Kudus. Dan saya percaya Tuhan pakai saya. Itu sebabnya engkau bisa dipakai Tuhan luar biasa. Karena pada hari-hari terakhir, pada akhir zaman, Roh Kudus akan dicurahkan.
Begitu luar biasanya. Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo mengatakan bahwa akan terjadi Pentakosta ketiga di akhir zaman ini sampai Yesus datang kedua kali. Apakah itu betul? Saya rasa itu betul. Ini satu gerakan pemikiran yang baru dalam dunia kekristenan. Roh Kudus akan dicurahkan dengan luar biasa. Dan engkau anak-anak muda, engkau akan dipakai Tuhan mengabarkan Injil tentang Tuhan Yesus. Hari ini jangan sia-siakan masa mudamu. Jangan isi media sosialmu dengan hal-hal yang gak penting. Jangan isi media sosialmu dengan hal-hal yang berbau negatif. Isi media sosialmu dengan kebenaran firman. Gak usah dikatakan, kalau orang katakan kau seorang rohani, biarkan. Karena saya pun juga dikatakan seperti itu. Kau munafik, biarkan. Karena kita manusia, kita masih bisa berdosa. Tapi kalau kita mau sudah berdosa, kita bertobat, kita jadi lebih baik. Agar kita jangan menjadi batu sandungan. Selagi kita melayani Tuhan, kita juga harus membenahi diri kita. Jadi pelayanan dan kehidupan itu selaras. Karena apa? Karena Paulus mengatakan, jangan sampai aku sendiri yang mengabarkannya ditolak. Itu sebabnya anak-anak muda, engkau juga harus membenahi dirimu menjadi lebih baik. Dan kau jangan takut mengabarkan Injil Tuhan. Semakin kau mengabarkan Injil Tuhan, saya percaya peluangmu untuk jadi lebih baik itu lebih banyak. Kenapa? Karena yang kau bahas itu firman terus. Yang kau baca itu firman terus. Saya berdoa kiranya banyak anak-anak muda, siapapun yang menonton ini, gak ada pun yang menonton ini, saya berdoa di tahun ini ada gerakan Pentakosta yang luar biasa. Ada anak-anak muda yang dipakai Tuhan, generasi-generasi muda yang dipakai oleh Tuhan, yang mau memberitakan Injil Tuhan. Kau gak butuh teologi yang banyak, yang berat. Kau hanya bisa beritakan Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu juru selamat. Siapa yang percaya pada Yesus, dia akan diselamatkan. Dan kalau engkau mau memperdalamnya lagi, kau bisa belajar teologi. Kau buat bisa cantik, kau bisa buat sekreatifmu. Saya percaya anak-anak muda memiliki pikiran yang luas. Dulu saya nggak pandai desainer, saya nggak pandai editing, saya nggak pandai fotografer. Setiap saya foto, selalu saya gini. Tapi sekarang, perlahan demi perlahan, teman-teman kampus kalau minta foto, Willy yang fotokan. Buat video, Willy yang buat video. Saya nggak tahu kok saya bisa buat video sebagus ini. Saya nggak tahu kenapa. Saya nggak punya orang, saya kerja sendiri. Tapi saya percaya, walaupun saya kerja sendiri, pacar nggak punya, sahabat nggak ada yang nolong, ada Roh Kudus yang bersama dengan saya. Jadi kalau saudara mempunyai kerinduan, Roh Kudus mau memakai saudara. Roh Kudus mau pakai engkau. Itu sebabnya di hari Pentakosta ini, di hari pencurahan Roh Kudus ini, terima kuasa Roh Kudus, terima kepenuhan Roh Kudus, dan maulah untuk dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Engkau kuliah S1, S2, S3 dalam bidang sekuler, umurmu 70-80 tahun, itu hanya dipakai sampai situ saja. S3mu, doktormu gak akan kau bawa ke surga. Engkau punya uang banyak, itu gak kau bawa ke surga. Kau punya harta banyak, itu gak kau bawa ke surga. Engkau punya subscriber yang banyak, kau punya likers yang banyak, followers yang banyak, itu gak kau bawa ke surga. Apa yang kau bawa ke surga? Jiwa-jiwa yang kau menangkan. Jiwa-jiwa yang diberkati ketika melihat postinganmu, ketika melihat tulisanmu, dan perbuatanmu selama di dunia ini. Karena kalau engkau memberitakan Injil, maka ada mahkota kemuliaan yang Tuhan sediakan padamu. Dan kalau engkau berbuat baik, berbuat pelayanan di dunia ini, ada mahkota kehidupan yang Tuhan berikan kepadamu. Fokusmu kepada kekekalan. Hidup di dunia ini sebentar, 70-80 tahun. Kalau Yesus belum datang kedua kali, saya 19 tahun saat video ini dibuat. 70-80 tahun, katakan 80 tahun, 60 tahun lagi. Kalau Yesus belum datang kedua kali, apa yang akan terjadi setelah 60 tahun lagi kalau saya mati? Kekekalan. Dan saya nggak mau jadi gembel di surga, saya mau terima mahkota kemuliaan saya. Itu sebabnya kira Tuhan pakai kita semuanya. Kira kita semua mau dipakai oleh Tuhan. Kira semua kita mau diperlengkapi oleh Tuhan dengan kuasa Roh Kudus untuk mengabarkan Injil Tuhan, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang, sehingga banyak orang diselamatkan. Ini yang menjadi fokus kita. Ini yang menjadi tujuan utama kita. Saya bukan katakan, oh iyalah karena Kak Willy punya pelayanan, dia ajak-ajak orang, biarlah ini betul. Saya mengajak orang supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya nama Yesus ditinggikan, dan jiwa-jiwa diselamatkan.
kalau engkau dapat likers yang banyak, engkau dapat subscriber yang banyak, engkau dapat followers yang banyak, itu bonus yang Tuhan sediakan padamu. Tapi jangan berburu subscriber, buru jiwa-jiwa. Arahkan panahmu bukan kepada subscriber, arahkan panahmu jiwa-jiwa diselamatkan, jiwa-jiwa menonton dan diberkati. Memang setiap saat tambah 1 subscriber, saya selalu katakan thank you Jesus. Tapi kalau ada juga orang yang diberkati, saya luar biasa senang. Kalau ada yang diberkati, ada yang diteguhkan, itu satu hal yang luar biasa bagi dari seorang Willy yang gak ada punya titel apapun. Seorang hamba Tuhan dari Jakarta, Bapak Pendeta Yusuf Panjaitan, beliau juga mau memulai pelayanan media sosial di bulan Juni ini. Beliau menelpon saya, kami berkenalan. Dia adalah salah satu orang yang bekerja di Kementerian Bimas Kristen Protestan kalau saya tidak salah. Dan dia katakan, kamu gak punya background teologi ya, tapi kamu sudah seperti semester 5 teologi ya. Akuntansi saya masih semester 4. Biarlah semuanya untuk Tuhan, semua kemuliaan untuk Tuhan. Puji Tuhan, saya diberikan Tuhan di pendidikan akuntansi. Saya bisa masuk fakultas ekonomi dan saya belajar strategi pemasaran. Saya belajar cara berbicara yang baik. Saya belajar komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis itu saya bawakan ke sini untuk kemuliaan Tuhan, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Amin. Bekal teologi ya saya punya. Tapi yang paling penting, bekal dari Roh Kudus. Roh Kudus mau pakai saudara. Hari ini buka hati saudara, buka hati saudara. Dan biarlah Roh Kudus memberkati saudara, mengurapi saudara, memakai saudara luar biasa. Saya mau berdoa buat saudara dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan pakai engkau, siapapun dan kapanpun kau menonton video ini, Tuhan pakai engkau, Tuhan perlengkapi engkau. Engkau bisa menjadi alatnya, engkau bisa dipakainya, memberitakan Injil. Tuhan, pakailah orang-orang yang menonton video ini. Biarlah Tuhan kuasa-Mu dinyatakan dari orang-orang yang menonton video ini. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Jadilah dalam nama Yesus. Dan biarlah kuasa Roh Kudus menaungimu. Kuasa Roh Kudus ada bersamamu. Dan percayalah, pemberitaanmu, semua jerih payahmu tidak sia-sia. Dan biarlah kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Saya berdoa video ini bisa memberkati saudara. Saya berdoa video ini bisa menguatkan saudara. Saya berdoa kiranya video ini bisa meneguhkan saudara dan mau membuat saudara termotivasi untuk memberitakan Injil Tuhan. Saya Willy Marpaung dari Kota Medan, Sumatera Utara, mengucapkan selamat Pentakosta buat kita semuanya. Biarlah api Roh Kudus itu membakar hati kita untuk semakin menyala-nyala melayani Tuhan. Haleluya. Dan jangan lupa untuk memberikan subscribe kepada YouTube channel ini. Jangan lupa untuk membunyikan lonceng notifikasinya, karena setiap harinya ada renungan, ada firman Tuhan yang akan memberkati saudara-saudari sekalian. Ada juga mungkin konten-konten lain, konten-konten keseharian saya. Silahkan, itu bisa menjadi penghibur saudara saja. Ya, jangan lupa untuk boleh like, komen. Kalau saudara boleh komen apa saja, saya akan balas. Saudara boleh share video ini, dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semangat, semangat.